Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Nuktatun. Satu cerita. Yuqalu dikatakan, inna malakal mauti alaihi salam, dikatakan sesungguhnya malaikat maut, alaihi salamu, atasnya malaikat maut salam. Jadi ini memang mengucapkan alaihi salam itu disunahkan sebagai sigha doa. Baik itu kepada para nabi atau orang-orang soleh. Orang-orang pilihannya Allah. Sayyidah Fatimah alaihi salam. Itu bukan Syiah itu. Itu doa untuk kita itu. Di Sahih Bukhari pun disebutkan, tangannya jangan gitu. Di Sahih Bukhari pun disebutkan tentang ketika menyebutkan Sayyidina Fatimah alaihi salam. Jadi sigha doa termasuk malaikat maut. Atasnya malaikat maut salam keselamatan. Dakhala yauman ala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Suatu saat masuk ke tempat Nabi Sulaiman. Masuk ke tempat Nabi Sulaiman. Pas Nabi Sulaiman pengajian. Ini ceritanya Nabi Sulaiman pas ngumpul ini. Ngumpul pengajian itu. Faja'ala yatilu nadruhu wa yahuddu basaruhu ila rajulin min nudamaihi. Iya. Ini malaikat maut ngelihat terus sama satu orang. Ngelihat terus sama satu orang dan memfokuskan pandangan di antara salah satu orang-orang yang kumpul dengan Nabi Sulaiman. Ya orang yang dilihat itu enggak enak kan? Kok itu ya. Cuman berubah bentuk manusia. Tsumma kharaja. Kemudian keluar si malaikat maut tadi itu. Faqala dzalika Nadim. Maka berkata orang yang dekat dengan Nabi Sulaiman tadi itu, ya Nabi Allahi, man kana dzalika rajul. Nabi Sulaiman, itu siapa orang tadi? Kok ibaratnya mendelik nang aku gitu ya. Kok ngeliat terus sama ana. Siapa itu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ditakoni. Ya. Maka qala Nabi Sulaiman mengatakan innahu malakul mauti. Sesungguhnya dia adalah malaikat maut. Jadi makna nadim jamak dari nadama. Itu al-musahib ala syarab. Teman duduk, teman minum.
atau maknanya ar-rafiqu, al-musahibu. Apa? Teman dekat. Jadi makna nadim ar-rafiq. Siapa itu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman jawab, qala innahu malakul maut. Itu malaikat maut, Israel. Faqala, ya Nabi Allah, ra'aituhu yatilun nadru ilayya. Orang tadi itu mengatakan lagi, orang tersebut mengatakan lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman, ra'aituhu, aku melihat itu malaikat maut, yutilu, lamang, an-nadharu, melihat, ilayya. Kok lamang lihat aku? Wa akhafu annahu yuridu ghabda ruhi. Ana takut jangan-jangan itu malaikat maut akan mencabut ruhku. Itu kha itu, kurang kha itu. Fa khallisni min yadihi. Nabi Sulaiman, bebaskan aku dari malaikat maut. Katanya Nabi Sulaiman, faqala, Nabi Sulaiman jawab, wa kaifa ukhallisuka? Bagaimana caranya aku akan menyelamatkan kamu? Bagaimana caranya aku akan menyelamatkan kamu? Orang tadi itu ngomong, faqala ta'murur riha an tahmalani ila baladil hindi. Gini Nabi Sulaiman, engkau perintahkan angin untuk membawa diriku ke India. Jadi Nabi Sulaiman di mana? Palestina. Nabi Sulaiman di Palestina. Gini aja, Nabi Sulaiman perintahkan angin untuk membawa anak ke India. Jadi si orang tadi itu, fala'allahu yudilla anni. Mungkin bisa jadi malaikat maut tidak nemukan aku, hilang jejak. Malaikat maut hilang jejak. Wala yajiduni, sehingga tidak mendapatkan diriku. Maka ketika itu fa'amara Sulaimanu alaihi salamu ar-riha. Maka ketika itu Nabi Sulaiman memerintahkan angin antahmilahu, agar angin itu membawa orang tersebut fissaati, dalam jangka waktu sesaat. Kewangin dibawa angin dalam jangka waktu sesaat, tidak tanggung-tanggung kemana? Ila aqsa biladil hindi, sampai pucuk dari negara India. Jadi India mulai bianono. Fahamalathu fil waqti, maka angin tadi itu mengangkat orang tersebut di dalam waktu. Karena itu ma'rifah menunjukkan apa?
sebentar. Jadi ma'rifah itu bisa maknanya sebentar. Fil waqti artinya dalam waktu yang singkat. Dari Palestina ke India. Bukan cuma India, di kotanya ndak, pucuk India. Wal halu fil waqti wal hali ya. Fil waqti wal hali dalam seketika itu, sebentar tok. Fagubidoruhuhu. Ternyata diambil nyawanya ketika sampai di India. Wa ada malakul mauti. Maka setelah dari India, itu malaikat maut kembali lagi. Wa dakhala ala Sulaiman alaihi salam. Kemudian apa? Masuk ke Nabi Sulaiman. Itu salah di tangannya. Apa? Fakola. Ya apa ini? Kitab murah ini. Bayangin iso kitalu. Harusnya fakola jadi kitalu. Harusnya maka berkata. Dari tulisannya membunuh. Perang. Fakola, salah itu. Balik maneng. Ono rego, ono rasa. Iya. Ini kan murah kitabnya. Cetakan Indonesia. Faqala lahu Sulaimanu. Maka ketika itu Nabi Sulaiman bertanya, li ayyi sababin kunta tutilun nadhara ila dzalika rajuli. Nabi Sulaiman tanya, "Hei malaikat maut, kenapa kamu ngelihat terus kepada orang tadi itu?" Bosone kita orang bisa aken nah, kok mendeliki ngono. Sing mendeliki malaikat maut ya. Waktu Rasulullah itu akan wafat, berpesan sama Sayyidah Fatimah untuk jangan membukakan siapapun masuk. Jangan bukakan siapapun masuk ke rumah Rasul. Ternyata dari rumah Rasul yang tanya, "Assalamualaikum ya ahla." Jangan tidur. Loh. Taufik, jangan tidur. Udah turu deh. Oh, biasa. Itu belum merasakan rotan masih baru. Turun ya. Ente belum pernah ngerasakan ya? Belum. Ya, nanti besok tak kasih sama mana. Satu obat. Ketika itu langsung ada orang yang teriak dari luar. Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah. Assalamualaikum. Teriak. Ini siapa ini? Siapa? Kemudian Rasul dari dalam kamar manggil Siti Fatimah. Ada yang ini wahai Fatimah katanya. Iya ya Rasul. Coba kamu buka katanya. Loh katanya buka. Ketika Sayyidina Fatimah itu akan buka. Siti Fatimah loh ini. Siti Fatimah perempuan paling afdol umatnya Nabi Muhammad. Dicintai Nabi dan lain sebagainya. Itu ketika akan buka, itu Siti Fatimah gemeter. Seluruh dari rambut beliau tadi itu berdiri. Kembali sama Rasul. Rasul, siapa itu wahai ayahku? Kok aku belum ngelihat saja mendekati dia, sudah hati ndredeg, gemetar. Nabi dengan senyum mengatakan, itu adalah yang memisahkan orang yang dicintai dengan orang yang mencintai, wahai Fatimah. Itu adalah malaikat maut datang ke sini, nangis Siti Fatimah. Apakah dia akan menjemput engkau ya Rasul? Akan mengambil ruhmu ya Rasul?
Nabi mengatakan, dia datang ke sini untuk meminta izin kepadaku, apakah aku bersedia untuk dicabut ruhku atau tidak. Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Nek kon karo aku dah ono. Ya. Sampai ketemu dengan malaikat Israel, pertanyaannya kan satu Nabi. Kalau mati, engkau sudah disediakan gini ya Rasul, Allah sudah nyambut kalau engkau mau gini, bidadari, semuanya malaikat siap, semuanya dan sebagainya. Bukan itu, mana Jibril katanya? Mana Jibril? Jibril tidak berani datang ya Rasul. Kenapa tidak berani datang? Bukankah selama ini Jibril selalu barengi aku katanya? Datang malaikat Jibril. Kenapa engkau tidak membarengi aku wahai Jibril? Katanya malaikat Jibril, aku tidak tega ya Rasul melihat engkau dicabut ruhnya. Nabi loh ini. Maka malaikat Jibril ditanyai oleh Nabi. Jibril, ini Israel sudah datang. Mengatakan gini untuk nyambut dari rohku. Yang aku tanyakan satu wahai Jibril. Apa yang Allah persiapkan untuk umatku? Bahasa kasarnya gini, kalau ana jangan diomong sudah. Biarkan. Tapi ana kepikiran bagaimana umatku. Malaikat Jibril ngomong, kalau memang seperti itu ya Rasul, aku belum mengetahui. Aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik malaikat Jibril ke atas. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk bukan berarti Allah di atas, sebagai bentuk bagaimana kedudukan Allah yang tinggi. Kembali mengatakan umatmu sudah dipersiapkan gini dan sebagainya. Nikmatnya. Kemudian Nabi tanya lagi sama Israel. Israel, bagaimana caranya engkau mencabut ruh tadi itu? Kalau untukmu ya Rasul, ini cara yang paling ringan dan tidak pernah aku laksanakan. Cara paling ringan. Ketika Nabi akan mulai dicabut, memerintahkan Israel, berhenti dulu Israel. Berhenti dulu. Israel mandek. Wis siap loh ini. Mulai dicabut, merasakan satu sakit gitu ya. Berhenti dulu Israel katanya. Ini cara paling mudah ya Rasul. Dan aku tidak pernah mencabut ruh model seperti ini. Jibril katanya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala separuh sakitnya umatku ketika sakaratul maut, aku Muhammad Rasulullah yang nanggung. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Maka ketika itu Rasul memerintahkan Siti Fatimah untuk mengambil tempat yang berisi air, maka ketika itu Nabi ngambil air tadi itu sambil diusapkan ke wajah mulia Rasul dan beliau mengatakan Allahumma hawwin sakarat ala Muhammad, Allahumma hawwin sakarat ala Muhammad, Allahumma hawwin sakarat ala Muhammad sampai 3 kali. Ya Allah, ringankan sakarat Nabi Muhammad sampai 3 kali. Baru uhibbu rafiqal a'la. Aku cinta untuk kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dicabut rohnya Nabi. Ya. Ini Nabi loh ini. Ini Nabi loh. Ya, semoga diberikan rahmat semuanya. Amin insyaallah. Nabi Sulaiman tanya, faqala lahu Sulaiman li ayyi sababin kunta tutilun nadhara ila dzalika ar-rajuli. Kenapa engkau wahai malaikat Jibril, malaikat Israel, engkau memandang terus kepada orang tadi itu? Cari ini malaikat Israel gini. Jangan Israel. Qala, ini Israel mengatakan, menjawab, kuntu ata'ajjabu minhu li'anni umirtu bi ghabdi ruhihi bi ardil hindi wa huwa ba'idun anha ila an attafaqa wa hamalathu rih ila hunaka kama qaddarallahu ta'ala faghabittu ruhahu hunaka.
Katanya malaikat Israel, ana ini ngelihat orang tadi itu bingung. Loh kenapa? Ana dapat perintah dari Allah untuk nyabut di India. Loh kok dek gini? Harusnya di India, kok di Palestina sini? Makanya ana bingung. Sampai dia datang kepadamu, sepakat dibawa angin ke India, pas SKI tepak wis. Surat keputusan tepak untuk dicabut dicabut. Ini dia. Ayo. Dia. Tidak akan tahu di mana meninggalnya, tidak perlu. Di mana akan meninggalnya ya wallahu a'lam. Semoga panjang umur insyaallah ya. Sehat fi taatillah. Tambihum peringatan, ya hadza. Ya hadza. Undur ila gudrati maulaka. Hei kamu, hei ini maksud hei kamu. Undur ila gudrati maulaka, lihatlah bagaimana kemampuan Tuhanmu. Wa kaifa ansha'aka, dan bagaimana Allah maulaka Tuhanmu memujudkan dirimu. Wasawaka, dan bagaimana itu Allah membaikkan dari bentukmu. Faham anda? Ada makhluk yang punya 2 tangan, punya 2 kaki, tapi jalannya bungkuk, kera itu. Walhamdulillah kita dijadikan makhluk manusia tidak bungkuk, tegap. Ya kan? Kenapa kita dijadikan hidungnya panjang kayak gajah ya? Benda ya. Paling afdal ciptaan. Ya, wasawaka itu mana sawaka? Sawaka itu menjadikan sempurna, ya. Belum lagi kalau anatomi tubuh kita loh. Disiapkan semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mulut kita, dalam lidah itu bisa sampai beberapa rasa dirasakan itu. Bahkan di bawahnya itu ada pancaran air. Ludah. Itu akan muncul ketika kita akan makan. Kadang-kadang kita orang kalau kepingin makanan itu sudah depan kita kan. Itu keluar kan udah. Ya itu kan Allah menciptakan anatomi yang cukup bagus sekali. Ya. Kemarin itu ada orang datang ke rumah itu. Dikatakan anak ini sudah puluhan tahun. Jantung anak ini bocor. Bocor itu anak bingung, bocor ya opo? Ternyata jantung kan geraknya jeduk-duk. Nah, katupnya itu, katup ketika nutup gini, buka dikit. Ketika buka dikit, sehingga ketika mompa, ada darah yang keluar. Ya itu bocor jenenge. Bayangno ente. Jadi di jantung kita orang ini, ono katupe murmurane kono. Murdol titik, ya metu uline. Coba. Klepnya. Ya. Sekarang sampai apa ini? Dulu kan ring. Ring itu kan operasi. Sekarang enggak bisa naudzubillah min dzalik ya. Melalui infusan tok. Dia masuk. Bayang nanti. Ring. Dulu enggak pakai operasi, sekarang enggak. Bayang nanti. Ring itu karena pembuluh darahnya nutup didi. Jadi gote seret dibuka. Belang. Ya ini. Wasawaka. Makanya dikatakan, ya hadza undur ila gudrati maulaka kaifa ansha'aka wasawaka. Bagaimana Allah itu sudah menciptakan kamu, sudah membaikkan bentukmu. Nah.
Salah manehnya. Fit Taurati, dalam kitab Taurat, maktubun, tertulis, ya ibna, ini enggak, ya ibna Asim, bayangno ini, aduh nih loh. Ya ibna Adam, hei anak manusia, ja'altu laka qiraran fi batni ummik. Aku telah menjadikan kamu bisa hidup di dalam perut ibumu. Peteng loh, Pak. Udara dari mana itu? Cuma bermodalkan apa? Tali plasenta. Ya, hari-hari itu. Tali plasenta. Ya. Ada digunakan di hukum VG itu menggunakan pertanyaan waktu yang lalu tentang masalah ari-ari itu disimpan. Kadang-kadang digunakan untuk sebagai azimat gitu. Hukumnya bagaimana? Haram. Haram. Kenapa? Itu min juz'il insan. Karena itu merupakan bagian dari manusia. Bagian dari manusia itu yuhtarom, dimuliakan. Walaupun kafir musuhi Islam sekalipun. Tetap suci dia. Artinya apa? Bukan jadi seperti anjing gitu. Meskipun kalau harbi tidak dikubur pun tidak ada masalah. Tapi apakah jadi najis mughalladh? Tidak. Tetap. Karena apa? Kesucian manusia. Termasuk apa? Ari-ari itu. Ari-ari itu kalau dikubur, tidak tahu dikasih sikap, tidak tahu apa. Itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Membiarkan anggota tubuh manusia tidak terkubur. Jadi kalau ada anggota tubuh manusia yang copot ketika hidup, baik kuku, baik gigi, baik rambut, itu sunnahnya dikubur. Tujuh lek untuk ningisor diunyol di genteng. Lek untuk duku dek ningisor, tak ono. Gue aku bogang, tutup bogang, utakmu sing bogang. Semuanya yang terpisah ketika hidup sunnah untuk dipendem. Ada juga ungkapan itu. Ari-ari jadi pendem dikintirno lek wong lanang, lek wong wedok. Lek ari wedok, jenenge apa? Lek digo bojone iso krasanan. Lek lanang deken iki aturane sapa iki? Dikintirno ya. Ndak boleh. Itu termasuk bagian manusia dimuliakan, ndak boleh. Kemudian wa ghashitu wajhaka bi ghusya'in la'alla tafza'a minar rahimi, dan aku menutupi wajahmu dengan satu penutup, ya. Sehingga apa? Li'alla tafza'a, supaya apa? Supaya kamu tidak takut minar rahim, ketika di rahim. Jadi bayi itu ketika dalam rahim tidak kelihatan. Oh jangan kan dalam rahim lahir kan tidak kelihatan Mas. Memang sengaja digitukan sama Allah. Supaya apa? Supaya tidak takut. Lah misalnya di jero rahim ketok apa tengah begini apa? Bingung akhirnya. Paham? Wa ja'altu wajhaka ila dhahri ummik li'alla yu'dzika raihatat ta'ami. Allah. Dan aku menjadikan wajahmu ini menghadap ke punggung ibumu. Ke punggung ibumu. Li'alla yu'dzika raihatat ta'am. Supaya engkau tidak terganggu dengan bau makanan. Jadi kan perut lambung kan di sini. Ini kan di bawah sini. Nah, kepala kan di sini. Iya kan? Nah, ini kan masuk makanan. Kalau masuk makanan ketika apa ini? Proses makanan mengeluarkan asap kan? Bus. Ini bisa bayangkan kalau misalnya kepalanya di sini. Iki proses makanan, bus. Kedelapan.
Loh, mangan apa ibu kira? Ya, mangan peti. Omane di kene, pring-pring dipangan kok. Lah bunga, apa pesing lho iku. Ente bisa bayangkan kalau Rohim ngadep ke sana, ngombe yo ae mbok kowe. Dibuat sama apa gitu. Makanya kalau dalam perut itu ya, miring gini jadi ya, nyungsang ini. Jadi siap ngene serut. Kayak selurutan. Alhamdulillah kita tidak pernah hamil. Alhamdulillah. Bayang nanti. Wetenge ibu dikowe 2 kilo, 3 kilo. 1,5 kilo. Ono Beb, iki 1,5 kilo. Iya 1,5 kilo. Kon golek beras 1,5 kilo tak ono. Pinurana. Nang dindi lho kon gowo. Bayangno ini. Ibu. Wa ja'atu laka muttaqian ala yaminik wa muttaqian ala shimalik. Aku menjadikan engkau miring ke kanan, miring ke kiri. Enggak dibuat oleh kenceng gitu. Ya dibuat. Makanya kadang-kadang muter obah mrene, kadang-kadang aku mrene kempes sebelah kono, balik mrene malah mrene maneh ya. Iya. Ya. Iki lanang bayine nyejek-nyejek. Padahal metune wedok. Tuwek ngono. Ya kok bapak kok duduk nyejek. Ya. Anakku iki wedok, Bib. Tapi kok lanang. Enggak salah biyen nek wetenge nyejek. Ya dak ono usah dikeliru rek. Hah? Fa amal ladzi ayyaminika fal kabidu wa amal ladzi an shimalika fatuhalu. Jadi kalau ngadep ke kanan itu ke arah hati. Hati itu kan sini ya. Kalau ke kiri ke arah limpa. Anatomi manusia sudah. Ke kanan ngadep rono. Ini ngadep mrene. Lek nang kanan, nang liver. Liver kan di sini, Bang. Liver di sini. Enggak sini. Ini. Lek loro liver nang dokter biasanya kan ngomong gini ya. Mana body pinak-pinak sebelah gini. Subhanallah ya. Subhanallah. Wa allamtuka al-qiyama wal qu'uda fi batni ummik. Bayangna ini. Dan aku ngajarkan kepadamu berdiri, duduk di dalam perut ibumu. Jadi diajari ngadeg lungguh. Makanya bawa bayi. Opa merini, opa merono. Diajari berarti ya. Hah? Fahal yaqdiru ala dzalika ahadun ghairi. Maka apakah ada yang mampu atas hal tersebut selain zatku, katanya Allah. Ya. Falamma antammat muddatu hamlik awhaitu ilal malakil muwakkali bil arham. Maka ketika telah sempurna waktu hamilmu, waktu engkau di rahim ibumu, apa? Auhaitu ilal malakil muwakkali. Aku mewahyukan, aku memerintahkan, katanya Allah, kepada malaikat yang memang ditugaskan bil arhami, ay fil arhami, di rahim. Untuk apa? Ayyukhrijaka, supaya mengeluarkan kamu. Fa akhrajaka ala rishatim min janahihi. Allah. Maka malaikat itu mengeluarkanmu ala rishatin. Apa rish? Satu bulu tok. Satu bulu dari sayapnya malaikat. Boyo apa beri klitik namanya. Wallahu a'lam. Jadi ketika diwahyukan oleh Allah itu malaikat
yang ngurusi rahim, langsung dikeluarkan engkau dengan menggunakan satu bulu dari sayapnya malaikat. Diklik ya. Kena aja metur. Ya. Hah? Lek ndak iso mana ya. Tua nih dukun nih. Dukun bayi. Ya. Apa ini? La laka sinnun yaqta'u wala yadun tabtishu wala qadamun tas'a. Kamu tidak memiliki gigi untuk memotong makanan. Wala yadun tabtishu, kamu tidak punya tangan yang kuat untuk memukul. Wala qadamun tas'a biha, dan engkau tidak mampu menggunakan kakimu untuk berjalan. Maka apa? Fa'an ba'tu laka irqaini raqiqaini fi sadri ummika. Maka aku memunculkan untukmu dua apa? Urat yang lembut. Dua urat yang lembut fi sadri ummik, di dada ibumu. Yaitu tempatnya ASI. Tajriyani labanan khalison, yang dari urat tadi itu akan mengalir air susu yang murni bersih. Harun fi syita'i wa baron fi shayfi, yang mana air susu ibu itu yang masuk ke anak kalau musim dingin hangat, kalau musim panas, dingin. Subhanallah. Bukan cuma itu. Wa alqaitu mahabbataka fi qalbi abawaika. Aku meletakkan kecintaanmu, aku meletakkan untuk kecintaan kepadamu fi qalbi abawaik, di dalam hati kedua orang tuamu. Fala yashba'ani shin itu. Maka kedua orang tuamu tidak akan kenyang hatta tashba'ah, sampai kamu kenyang dulu. Ndak popo masa aku ndak mangan, pokoknya anakku mangan. Dari mana itu kecintaan? Wala yargudani hatta targudu. Dan kedua orang tuamu begitu cintanya, tidak akan tidur sampai kamu tidur. Falamma qawiya dhahruka washtadda azruka bazartani bil ma'asi, naudzubillah min dzalik. Maka ketika punggungmu telah kuat, telah penuh dari kemampuanmu, bazartani, engkau menampakkan kepadaku, katanya Allah, bil ma'asi, engkau nampakkan kepadaku dengan berbagai kemaksiatan. Wa'tamatta 'alal makhlukin, engkau bergantung kepada makhluk. Walam ta'tamid 'alayya, dan engkau tidak bergantung kepadaku, katanya Allah. Watasattarta mimman yaroka, dan engkau berusaha menutupi dari
zat yang selalu melihat dirimu. Allah. Engkau seolah mimman yaroka, dari makhluk yang lain. Engkau menutupi, engkau malu gitu ya. Engkau malu maksiat kepada makhluk. Engkau tutupi. Ketika maksiat, tidak berani di hadapan makhluk, malu. Tapi wabazartani bil ma'asi fi khalwatik. Tapi engkau menampakkan kepadaku, katanya Allah, dengan berbagai kemaksiatan ketika engkau sendiri. Walam tastahi minni, dan engkau tidak pernah malu dariku, katanya Allah. Wa ma'ahada anda autani ajabtuka. Meskipun kamu sudah maksiat, kurang ajar kepadaku, katanya Allah. Inda autani wa ma'ahada inda autani, dengan berbagai kemaksiatan yang engkau laksanakan, jika engkau berdoa meminta kepadaku, ajabtuka, aku ngabulkan permintaanmu. Wa in sa'altani a'taituka, kalau engkau meminta kepadaku, aku berikan apa yang engkau inginkan. Wa in tubta ilayya qabiltuk, kalau engkau kembali kepadaku, bertobat kepadaku, maka aku Allah selalu menerima dari taubatmu. Ya. Semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.